nomor 1 ada 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Jadi untuk menghitung 4 dibagi setengah itu sama aja kita ngitung 4 dikali sama 2 per 1, hasilnya itu 8. Nah 8 ini tadi adalah akar T, berarti T-nya nilainya adalah 8 kuadrat, yaitu 64. Jadi di sini 64. Terus untuk nomor 2 ada titik T terletak pada grafik fungsi fx. Berarti di sini kita punya x-nya 2, terus y-nya adalah 17. Berarti 17 itu sama dengan 4 dikurang sama 2R ditambah sama 33. Berarti 2R-nya itu adalah 4 tambah 33 dikurang sama 17. Hasilnya adalah 20. Berarti 2R-nya itu 20, yang akibatnya R-nya adalah 10. Oke, terus untuk nomor 3, di sini ada 8 bilangan ya, bukan 9. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, terus U sama T itu merepresentasikan bilangan ketiga sama ke 8. Ditanya 2U kurang T-nya itu berapa. Oke, setelah diurutkan itu dia jadinya 8, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2. Bilangan ketiganya adalah 7, terus bilangan ke-8-nya adalah 2. Berarti kalau yang ditanya 2U kurang T, di sini 2 kali 7 dikurang 2. 2 kali 7 itu 14, 14 kalau dikurang 2 itu jadi 12. Oke, kita lanjut ke nomor 4-nya. Jadi di sini ada gambar seperti ini. Ditanya banyaknya persegi pada bangun datar di atas itu ada berapa. Untuk yang seperti ini hitungnya secara manual ya. Jadi kita lihat aja untuk ukuran 1 kali 1-nya sama 2 kali 2-nya itu ada berapa banyak. Oke, untuk yang 1 kali 1-nya kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Terus untuk yang ukuran 2 kali 2-nya ada yang pertama di sini, ini persegi pertama, terus ini persegi kedua, ini persegi ketiga, lalu persegi keempat. Berarti untuk yang 2 kali 2 dia ada 4 buah. Nah totalnya berarti ada 12 buah. Jawabannya adalah 12. Kita lanjut ke nomor 5. Jadi untuk setiap bilangan bulat X itu didefinisikan seperti ini. Yang ditanya adalah nilainya ini. Oke, karena di sini ada angka 2, berarti kita cari dulu ya nilai dari fungsi yang 2 ini. Oke, 2 itu dia masuk genap tak negatif. Berarti hitungnya pakai yang di tengah ini, berarti dia 4 ditambah 2 terus dibagi sama 2. Hasilnya adalah 6. Berarti di sini kita punya dia jadi fungsi 1 dikurangin, sorry ini bukan 6 tapi 3. 1 dikurangin 3, berarti yang dicari sekarang adalah fungsinya min 2. Min 2 itu genap negatif, berarti kita pakai yang di bawah ya. Dia jadinya 2 dikali sama min 2 kuadrat itu 4, terus ditambah 1, berarti di sini ada 8 ditambah 1, hasilnya adalah 9. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada teks 1. Teks satunya menyatakan grafik fungsi f dan g itu berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu K dan L, terus garis M itu melalui kedua titik tersebut. Oke, kita coba cari dulu perpotongan f dan g ya. Jadi kita sama dengankan aja si 2x kuadrat kurang x kurang 1 dengan x kuadrat kurang 3x tambah 7. Kita bawa aja semuanya ke ruas kiri. Jadinya x kuadrat ditambah sama 2x kurang 8 sama dengan 0. Kalau difaktorkan dia jadi x ditambah sama 4 dikali sama x kurang 2 sama dengan 0. X-nya berarti min 4 atau X-nya adalah 2. Nah untuk X-nya min 4, nilai Y-nya itu adalah min 4 kuadrat dikurang 3 kali min 4 ditambah 7 itu 35. Sedangkan untuk X-nya 2 berarti Y-nya itu adalah 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 5. Oke, jika B lebih dari D, maka nilai A-nya berapa? Kalau dilihat di sini berarti titiknya di sini adalah min 4,35, lalu yang di bawah jadi 2,5 ya. Nah, ini berarti A, B-nya, terus ini C, D-nya. Karena B-nya lebih dari D tadi. Nilai A-nya itu berarti yang ini yaitu min 4. Oke, ditanya yang berikutnya adalah gradien dari garis M-nya itu berapa. Untuk menghitung gradien kita tinggal
hitung aja Y2 kurang Y1 dibagi sama X2 kurang X1. Kita ganti aja deh ya di sini. Jadi D dikurangin B dibagi sama C dikurangin sama A. D kurang B itu berarti 5 kurang 35, terus C kurangin A itu berarti 2 dikurang min 4. 5 dikurang min 35 itu min 30, 2 dikurangin min 4 itu adalah 6, berarti min 30 bagi 6 hasilnya adalah min 5. Jadi untuk nomor 7 jawabannya yang A. Lalu untuk nomor 8 ada Y sama dengan PX tambah Q tegak lurus dengan garis M dan melalui titik 1,1. Ditanya P tambah Q-nya itu berapa? Oke, kita coba substitusiin. Y sama dengan PX tambah Q itu X-nya 1, Y-nya 1, berarti 1 sama dengan 1 kali P ditambah sama Q, berarti ini P tambah Q-nya nilainya adalah 1 gitu. Berarti ini jawabannya yang E. Kita lanjut ke teks yang berikutnya, itu teks kedua. Di sini ada suatu limas memiliki alas berupa segitiga KLM. Terus koordinatnya tuh ini ya, 2,3, 8,3 sama 6,8. Oke, untuk nomor 9 ditanya jarak antara titik M dengan garis KL itu berapa. Jadi kalau diperhatikan di sini garis KL-nya adalah garis horizontal yang belakangnya itu sama-sama angka 3. Berarti bisa kita tuliskan aja garis KL itu persamaannya Y sama dengan 3. Nah, untuk nyari jarak dari M ke Y sama dengan 3, itu tinggal kita kurangkan aja nih bagian Y-nya si M dengan 3 itu punyanya si garis ini tadi. Jadi D itu adalah mutlak dari YM dikurangin 3, YM nya itu 8, terus kalau dikurangin 3 berarti dia 5, mutlak dari 5 itu 5 sendiri ya. Jadi ini hasilnya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 10. Ditanya luas daerah segitiga KLM itu berapa. Jadi kalau misalkan ada kayak gini kan tadi kita udah punya nih jarak dari M ke KL itu adalah 5, terus yang kita nggak punya adalah panjang garis KL. Nah, panjangnya KL tinggal hitung aja selisih dari X-nya. Jadi panjangnya KL itu 8 kurang 2, 8 kurang 2 itu adalah 6. Terus luasnya KLM itu berarti setengah kali alas kali tinggi, alasnya 6. Terus tingginya 5, berarti setengah kali 6 kali 5 hasilnya adalah 15. Oke, lanjut ke nomor 11. Tinggi limas tersebut itu berapa? Oke, kita coba lihat lagi. Volumenya tadi 30 ya. Kita tulis dulu di sini volumenya adalah 30, terus luas alasnya itu adalah 15. Oke, volume limas itu kan dia sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volumenya tadi 30, terus luas alasnya 15, berarti 30 sama dengan 1/3 kali 15 kali T. 15 bagi 3 itu 5, berarti T-nya tinggal cari aja, 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, untuk soal nomor 12 ada yang ditanya faktor persekutuan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1 itu kan bisa kita tuliskan aja dia 49 dikali 49 tambah 1 ya, atau dia 49 dikali sama 50. Nah, ini kalau dijabarkan lagi dia berarti 2 dikali sama 7 kuadrat dikali sama 5 kuadrat. Terus untuk yang bilangan kedua ini ada selisih kuadrat, berarti bisa kita tuliskan aja dia 12 tambah 2 kali 12 kurang 2, yaitu 14 dikali sama 10, berarti ini jadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Oke, kita lihat bilangan-bilangannya. Jadi bilangan pertama itu di pilihan ini ada 10. 10 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 5 ya. Nah, masing-masing itu punya 2 kali 5, berarti ini adalah faktor persekutuannya. Terus untuk nomor 2 ada 14. 14 itu adalah 2 kali 7, masing-masing ada 2 kali 7-nya, berarti dia juga bilangan persekutuannya. Terus 35 itu adalah 5 kali 7, masing-masing ada 5 dan 7. Di sini ada 5 ada 7, berarti ini juga faktor persekutuannya. Terus untuk 50 ini kita tuliskan sebagai 2 dikali sama 5 kuadrat. Nah, yang di sini ada 2 tapi nggak ada 5 kuadrat, 5-nya hanya pangkat 1, tapi yang di sebelah sana ada 2 kali 5 kuadrat, berarti ini bukan ya, karena tadi yang di bilangan
bilangan kedua ini dia nggak punya 5 pangkat 2-nya, berarti ini hanya 1, 2, dan 3. Untuk nomor berikutnya di sini ada nomor 13. Fungsi f itu selalu memenuhi pertidaksamaan ini untuk semua x yang kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk x nya sama dengan 3, nilai yang mungkin tuh berapa, yang nggak mungkin tuh yang mana sih? Jadi kita tulis aja di sini, ini f3 berarti dia kurang dari 3 pangkat 2. Lebih dari 3 pangkat 2, tapi kurang dari 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 1. Ini 9, terus ini F3, terus ini 27 tambah 1 adalah 28. Jadi kita cari aja nilai yang di luar 9 dan 28. Oke, 7 itu nggak masuk di intervalnya, berarti kita pilih. Terus 12 masuk, berarti nggak boleh dipilih. 9 itu juga nggak masuk karena dia nggak ada tanda sama dengannya. Terus 24 itu dia masuk di intervalnya ya. Berarti jawabannya untuk nomor 13 itu yang B, hanya 1 dan 3. Oke, untuk nomor 14-nya ini agak panjang. Diketahui alfanya itu sudut lancip, terus cos alfanya itu 3/4. Pilihan yang benar itu yang mana? Jadi ditanyanya sin, terus tangen, terus apakah perbandingan cosnya kurang dari sin, terus ditanya tangen alfanya juga. Oke, kita gambar dulu aja segitiganya. Jadi untuk perbandingan cos itu kan di segitiga siku-siku dia adalah samping per hipotenusa ya. Jadi sampingnya itu berarti 3, terus hipotenusanya 4. Berarti nih sisi yang belum ada nilainya ini kita cari aja pakai Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat dikurang sama 9 ini jadi akar 7. Oke, dari sini kita punya nilai sin alfanya itu adalah akar 7/4 ya, bukan 4 per akar 7. Terus untuk tangan 90 kurang alfa, katakan di sini beta. Nah, berarti yang ditanya adalah tangan dari betanya. Tangan itu depan per sampingnya, berarti 3 per akar 7. Nah, yang di sini benar. Terus nilai cosnya apakah kurang dari sinnya? Jadi cosnya tadi itu 3/4. 3/4 itu dia lebih dari akar 7/4 ya. Berarti untuk nomor 3 ini salah. Terus untuk tangan alfanya itu depan per samping, dia jadi akar 7 dibagi sama 3. Oke, yang ini benar, berarti jawaban yang benar itu 2 dan 4, yaitu yang C. Kita lanjut ke nomor 15-nya. Oke, di nomor 15 ada segitiga ABC, itu segitiga sama sisi, panjangnya 4. Kita coba gambar dulu aja. Katakan ini segitiga sama sisinya, terus panjangnya 4 ya. Ini 4, ini 4, terus yang di bawah juga 4. Terus D itu titik tengah AB, berarti kita langsung aja ambil ini sebagai AB-nya. Terus D-nya berarti di tengah-tengah sini. Oke, terus di ruas garis CD itu ada titik E, sehingga luas ABE itu adalah L2. Oke, berarti di sini ada E. Terus kita bikin segitiga ABE. Nah, ditanya mana yang benar antara kuantitas P dan Q. Untuk kuantitas P sendiri itu dia L2 dibagi L1 ya. Jadi kalau mau ngitung L2 itu berarti setengah dikali sama AB-nya itu 4, terus dikali sama panjangnya si D, E. Sedangkan L1-nya itu setengah dikali sama 4, terus dikali sama panjangnya si C, D. Jadi L2 bagi L1 itu adalah 2 kali DE dibagi sama 2 kali CD. Jadi dia tergantung perbandingan antara panjang D ke E dengan C ke D gitu. Jadi ini belum bisa ditentukan karena kita nggak tahu nih perbandingan antara DE sama CD-nya itu berapa. Sehingga jawabannya dia yang D. Kita lanjut ke nomor 16-nya. Ada fungsi seperti berikut ini, terus diketahui A-nya itu suatu bilangan prima. Ditanya kuantitas P dan Q itu mana yang benar. Berarti di sini ada X, ini P, ini B, ini G, ini C. Berarti A ditambah 1 dikali sama 2
ini tadi lupa dikurungin, berarti ini 6 dikurangin 8A, dia jadi min 2A. Terus ini dikali sama min 1. Oke, kalau dikali min 1 berarti ini adalah 2A sendiri ya. Suatu bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalau A-nya itu 2, berarti nilai dari fungsi ini adalah 4. Kalau misalkan nilai A-nya itu 3, berarti nilainya itu 6. Nah, karena bilangan prima semakin ke belakang semakin besar, berarti ini nanti bilangannya tuh bakalan semakin besar deh. Nah, P-nya itu kan berarti lebih dari atau sama dengan 4 ya tadi ya, karena nilai terkecilnya itu 4. Berarti kalau dibandingkan dengan Q, dia bakalan lebih besar dari Q. Jadi P-nya itu lebih besar dari Q, karena Q-nya tadi 3. Gitu, berarti ini jawabannya yang A. Kalau udah kita lanjut ke nomor 17-nya. Di nomor 17 ada sistem persamaan dengan penyelesaiannya itu adalah X, Y, Z. Ditanya hubungan kuantitas antara P dan Q yang benar itu yang mana. Oke, di sini ada 2D tambah 5E sama dengan min 4, terus di sini ada 2D tambah 5E tambah 2F sama dengan 4 ya. Nah, ini tadi kan nilainya dia min 4 nih. Berarti min 4 ditambah sama 2F itu nilainya 4, berarti 2F-nya itu 8, F-nya berarti 4. Oke, F-nya tadi Z, berarti Z-nya nilainya 4 ya. Ini 4 kuadrat. Oke, untuk X sama Y-nya kita nggak perlu cari. Jadi di sini 16 dikurang sama X kuadrat ditambah sama Y kuadrat. Nah, X kuadrat dengan Y kuadrat ini kan dua-duanya pasti positif. Jadi kalau ditambahkan dia pasti bakalan positif juga. Berarti nih 16 kalau dikurangin sama X kuadrat tambah Y kuadrat, dia bakalan kurang dari 16. Oke, P-nya berarti kita punya dia kurang dari 16, terus Q-nya nilainya adalah 17, karena 16 itu kurang dari 17, berarti kita nulisnya gini aja, 16 kurang dari Q, terus P-nya itu juga kurang dari 16, berarti P-nya itu bakalan kurang dari Q. Oke, kita lanjut ke nomor 18-nya. Ada 6 bilangan bulat positif, 1, 4, 7, 3, B8, rata-ratanya itu 5, 1/3. Oke, untuk rata-ratanya sendiri berarti ada 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8, yaitu 23 ditambah B, rata-ratanya itu berarti dibagi sama 6 ya, hasilnya 5, 1/3. 5, 1/3 itu adalah 16/3. Nah, kalau kita mau samain penyebutnya berarti ini jadi 32/6. Oke, kita tulis aja gini, jadi 23 tambah B per 6 itu adalah 32/6. Dengan demikian kita punya nilai B-nya adalah 9. Kalau kita urutkan datanya dia jadi 1, 3, 4, 7, 8, 9. Oke, jangkauannya itu berarti 9 dikurang 1 ya, nilai maksimum kurang minimum. Jangkauannya itu sama dengan 8. Terus jangkauan kalau dikurangin ke 6 bilangan tersebut, jangkauan 6 bilangan dikurangin rata-ratanya itu Q per 15, Q-nya itu berapa? Jadi 8 dikurangin sama 5, 1/3 itu adalah Q per 15. Oke, 5, 1/3 tadi itu adalah 16/3 ya. Terus 8 itu adalah 24/3. Nah, 24 kurang 16 itu kan 8. 8/3 sama dengan Q per 15. Kita tinggal kali silang aja. Berarti 3 Q-nya itu adalah 8 kali 15. Q-nya itu adalah 8 kali 15/3. Ini kalau dicoret adalah 5. Berarti 8 kali 5 itu 40. Q-nya nilainya adalah 40. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada barisan bilangan A1, A2, A3 dan seterusnya. Bedanya adalah 3. Terus ditanya apakah pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan kalau A 2025 itu genap atau enggak. Oke, yang pertama itu A1 tambah A2-nya ganjil, atau pernyataan keduanya itu A2 tambah A3-nya ganjil. Jadi kalau misalkan hasilnya ganjil nih, jumlahannya berarti salah satunya pasti ganjil dan yang lainnya pasti genap. Cuma kita nggak tahu apakah yang ini yang ganjil, apakah ini yang genap, atau sebaliknya. Jadi ini yang genap, terus ini yang ganjil. Oke, baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 sama aja ya. Jadi kita nggak bisa nentuin nih apakah yang 1 itu ganjil, yang 2 itu genap, atau sebaliknya. Atau apakah
yang kedua itu ganjil atau A3-nya sebaliknya. Jadi ini meskipun kita pakai keduanya bersama-sama dia nggak bakalan cukup gitu. Sorry, ini bukan yang ini tapi yang E, dia nggak bakalan cukup. Oke, kita ke nomor 20-nya. Dikasih fungsi F dan fungsi G, terus B-nya sama D-nya bilangan asli tertentu. Apakah ada bilangan R sehingga FR itu sama dengan GR? Kita coba sama dengan kan aja, jadi 2x kuadrat tambah BX sama dengan x kuadrat dikurangin D. Kalau ditaruh di satu ruas berarti x kuadrat tambah BX terus dikurangin D sama dengan 0. Oke, kalau misalkan kita mau cari bilangan real penyelesaiannya, berarti kita cari B kuadrat kurang 4AC-nya. Jadi diskriminannya dicari dulu. Diskriminan dari bentuk ini adalah B kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min D. Jadi di sini ada B kuadrat ditambah sama 4D. Oke, untuk pernyataan pertama di sini ada B-nya sama dengan B kurang 5D-nya sama dengan 0, yang artinya B-nya itu adalah 5D. Kalau B-nya 5D berarti kita punya nilai diskriminannya itu 5D dikuadratkan ditambah sama 4D, berarti dia jadi 25D kuadrat ditambah sama 4D. Karena dia bilangan asli, berarti ini bakalan lebih dari 0, yang artinya pernyataan 1 aja cukup. Kenapa kok cukup? Karena kalau D-nya lebih dari 0, nanti ada solusi X-nya bilangan real. Lalu untuk yang kedua, B-nya itu lebih dari D tambah 1. Ya misalkan aja ya dia D ditambah 2 gitu. Berarti nih nilai D besarnya dia jadi D ditambah 1 kuadrat ditambah sama 4D. Berarti ini D kuadrat ditambah sama 6D ditambah 1. Tadi ini bilangan asli, berarti dia pasti lebih dari 0 juga, yang artinya pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya yang D. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.